Kayaknya nggak ada habis-habisnya sih Pertamina tuh ngecewain masyarakat Indonesia. Di awal tahun aja tuh kita dikejutin sama kasus korupsi yang jumlahnya banyak banget. Yang dimana membuat Pertamina tuh ada di puncak liga korupsi. Nah, berapa sih yang mereka korupsi? Nah, mereka korupsi sebanyak 1 kuadriliun. Satu kuadriliun itu nolnya ada 15. Itu banyak banget. Dan kalau dibeliin mie ayam yang seporsinya kurang lebih 10.000 ya, itu bisa buat makan seluruh populasi Indonesia sebanyak 350 kali. Itu pasti bisa buat mengatasi masalah kelaparan di Indonesia. Nah, lalu di Oktober kemarin, Menteri SDM kita yang kabinet sekarang, kabinet baru, Bahlil Lahadalia mengumumkan bahwa akan mencampur etanol ke bahan bakar yang akan dijual ke depannya. Nah, ke depannya itu ya bukan tahun ini, bisa 2026, 2027 atau selanjutnya lah. Nah, masyarakat yang udah hilang kepercayaan gara-gara korupsi di awal tahun itu, mereka berspekulasi bahwa ini akan jadi calon korupsi lagi. Dan masyarakat Indonesia juga mengaitkan Pertamina dengan Alinol. Ya, Alinol itu perusahaan fiksi yang ada di film Cars 2. Gimana sih mereka korupsi? Nah, caranya tuh mereka pintar juga sebenarnya. Mereka tuh nyampurin Pertalite yang beron 90 dengan pewarna biru. Biar hasilnya apa? Kayak Pertamax yang ronnya 92. Secara kasat mata, bedanya tuh cuman di warna. Pertalite tuh warnanya hijau, sedangkan Pertamax warnanya biru. Masyarakat kan nggak mungkin ngecek ini tuh bahan bakar, oh benar kandungannya, oh ini salah. Mereka ngeliat, oh warnanya benar, ya udah, karena secara aroma sama bensin itu. Nah, celah ini yang dimanfaatkan para koruptor. Mereka bisa jual bahan bakar dengan harga Pertamax, tapi yang mereka keluarkan modalnya modal Pertalite. Untungnya lebihnya di mana? Itu masuk kantong mereka di korupsi. Nah, tadi kan ada sebut RON. RON itu apa sih sebenarnya? RON adalah Research Octane Number. Research Octane Number atau RON adalah hitungan yang didasarkan dari seberapa baik bahan bakar tersebut menahan kompresi mesin. Nah, jadi kalau makin tinggi nilai RON-nya, angkanya makin tinggi, maka semakin baik bahan bakar tersebut dalam menahan kompresi mesin. Mesin itu kan cara kerjanya mengompresi bahan bakar yang sudah tercampur oleh udara. Jadi udara yang sudah tercampur bahan bakar ini masuk ke dalam ruang mesin, dihisap, lalu ditekan oleh piston ke atas dan dikompresi lah. Setelah bahan bakar itu dikompresi, busi akan menyalakan api untuk membakar bahan bakar tersebut sampai meledak. Nah, ledakan ini mendorong piston turun untuk menghasilkan tenaga, putaran lah. Nah, efek sampingnya kalau bahan bakarnya nggak sesuai, itu bisa yang terjadi namanya knocking atau ngelitik lah bahasa awamnya. Yang dimana bisa dikenali dengan suaranya seperti mesin jahit. Knocking itu adalah kondisi di mana bahan bakar menyala atau meledak duluan sebelum titik yang seharusnya, titik yang sudah diprogram. Jadi karena tidak sesuai yang sudah diprogram oleh pabrikan kendaraan, itu tuh tenaga maksimal dari mesin tersebut tidak bisa keluar. Jadi pengendara yang mesinnya kok nggak jalan segini ya, diinjak gasnya lagi, diputar gasnya lagi, yang dimana itu terus semakin banyak menyemprotkan bahan bakar yang hasilnya boros. Nah, ada juga tuh yang bahan bakarnya dicampur sama air. Jadi Pertamina bisa jual lebih banyak dengan modalnya yang lebih sedikit. Contohnya 3.000 liter Pertalite modalnya tuh 20 juta. 3.000 liter kalau dia jual 10.000 per liter hasilnya 30 juta. Untungnya berarti 30 juta dikurang 20 juta hasilnya 10 juta. Kalau mereka tambah air, nah dari 3.000 liter ini, mereka 3.000 liter bensin ini, mereka tambah 3.000 liter air, hasilnya kalau dihitung secara volume 6.000 liter. Kalau mereka masih jual harganya 10.000 per liter, itu mereka bisa mendapat 60 juta. Nah, tadi modal air itu kita anggaplah 3.000 liter air itu 5 juta. Ditambah 3.000 liter bensin, 20 juta adalah 25 juta. Kalau itu dikurang,
sama hasil penjualannya 60 juta, mereka bisa mendapat 35 juta. Nah, kalau 3.000 liter kan tadi 10 juta lah untungnya. Karena ini tambah air, dengan modal yang sama, untungnya mereka bisa lebih banyak. Ya, bukan modalnya sama juga sih, lebih sedikit lah bedanya. Yang 3.000 liter benar-benar asli, keuntungan 10 juta, yang sudah ditambah air, keuntungan 35 juta. Lebihnya 25 juta dong. Itu bisa dipakai sama mereka, masuk ke kantong mereka. Itu yang dikorupsi. Nah, kalau 6.000 liter ini benar-benar 6.000 liter bensin, 6.000 liter pertalite. Modalnya tuh 40 juta karena 3.000 liter modalnya 20 juta. Mereka dikali 2 ya 40 juta. 6.000 liter 40 juta. Keuntungan 6.000 liter tuh yang dihasilkan 60 juta. Dikurangi modal 40 juta, hasilnya 20 juta. 20 juta sama 35 juta lebih besar 35 juta dong. Ada selisih 15 juta. Nah, kok bisa sih masyarakat tahu ini bensinnya dicampur sama air? Jadi setelah masyarakat ngisi di pomnya, mereka bawa jalan sekitar 1 kilo, 2 kilo, atau ya sekian lah. Motornya atau kendaraannya mati, mogok. Di starter nggak bisa, bahkan sampai di engkol tuh tetap nggak bisa. Akhirnya mereka dorong sampai ke bengkel. Mas, ini motornya tiba-tiba mati. Tolong dicekin. Oke, dicekin, dilihat businya kah, atau kabel-kabel, atau pompa bensinnya. Nah, setelah dicek ini hasilnya aman. Nah, karena mereka penasaran, ditanya, Bu, ini habis dari mana? Habis ngisi di pom, ngisi bensin. Mereka kuras tangkinya, dilihat, loh, ini kok ada air? Kelihatan ada air kan? Air tuh nggak bisa nyampur sama bensin minyak, nggak bisa kecampur lah. Karena minyak itu kan lebih ringan, sifat volumenya tuh beratnya lebih ringan lah dibanding air. Jadi nggak bisa nyatu. Dibuktiin lagi, yang dikuras itu dimasukin ke botol transparan, botol plastik. Nah, kelihatan bensinnya ada di atas, yang di bawah tuh ada endapan air. Nah, kejadiannya nggak cuma di satu tempat atau satu orang doang, banyak. Nah, masyarakat tuh yang kejadiannya ini dilihat, wah mas, ini nggak bisa, ini kok kayak gini, dibawa ke POM, dibawa ke Pertamina, minta pertanggungjawaban. Ya terus ada yang videoin viral. Nah, kenapa sih air tuh nggak bisa bikin mesin mati tuh malah? Air itu nggak menguap sifatnya, karena kan kalau bensin itu kan dia ada campuran alkoholnya ya, dia tuh bisa menguap, jadi dia kecampur sama udara kan nguap, dan itu masih bisa terkompresi sama mesin. Tadi kan kita udah jelasin mesin cara kerjanya yang dikompresi itu. Nah, kalau air kan nggak bisa dikompresi, beda sama udara, dan yang kecampur sama bensin itu udara plus bensin itu masih bisa dikompresi, sedangkan air nggak bisa dan tidak menguap juga. Jadi kalau udara dicampur sama air ya, yang masuk yang kekompresi cuma udaranya ada, airnya nggak bisa kekompresi. Kalau airnya dikompresi, dipaksa kompresi sama piston, itu dia bakal nyebarin tekanannya ke segala arah dan bisa bikin mesin rusak, mesin pecah. Bahkan ada yang pistonnya bolong, dinding mesinnya pecah, retak, head atau klepnya itu patah. Nah, mesin kan juga dilumasi sama oli. Oli tuh bahannya tuh minyak. Ya, minyak nggak bisa kecampur sama air. Nah, di mesin juga ada ring. Ring ini fungsinya buat nahan oli biar dia nggak masuk ke ruang bakar, tapi tetap ngelumasi si pistonnya itu. Ringnya bahannya tuh besi. Besi kan kalau kena air karat dong. Nah, kalau sudah karat, ada beberapa kemungkinan yang bisa terjadi. Satu, olinya itu bisa lolos dari penahan ringnya dan masuk ke ruang bakar, ikut kebakar sama bensin, atau ya ikut kebakar lah, yang hasilnya motor ngebul, ada asap putih keluar. Nah, bisa juga ringnya tuh macet karena karat, jadi pistonnya tuh nggak bisa gerak, yang dimana kalau dia paksa gerak ya berat mesinnya, rasa boros, mesinnya panas, suaranya kasar banget. Nah, kalau itu tetap terus-terusan,
mesinnya bisa rusak. Baret dalamnya ya bisa ngebul juga hasilnya, karena kan dia tidak tertutup lah, jadi kan ada celah-celah yang bisa oli itu bisa naik, bisa ikut kebakar. Kalau udah seperti itu, mesinnya harus dibongkar ulang, turun mesin, dan itu ya bisa 1 juta lebih. Mahal itu, duit itu 1 juta lebih. Nah, di bulan Oktober kemarin, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengumumkan akan mencampur etanol sebanyak 10% ke bahan bakar yang akan dijual Pertamina ke depannya. Nah, ini tuh etanol ya bukan etanol kimia, maksudnya dia etanolnya bioetanol yang bahannya dari tebu, pati jagung, sawit, dan ya itulah dari tumbuh-tumbuhan, dari alam. Nah, Bahlil ini berdalih tujuan pencampuran etanol ini untuk mengurangi emisi yang dihasilkan, dan mengatakan bahwa di banyak negara, contohnya Brazil, bahkan sudah mencapai 40% kadar etanol yang dipakai. Nah, etanol ini emang benar bisa ngurangin emisi, karena ya kandungan oksigennya tuh lebih tinggi dan kandungan karbonnya itu lebih sedikit, yang menghasilkan pembakaran bisa lebih sempurna. Kalau dia pembakaran lebih sempurna, emisinya lebih sedikit. Karbon monoksidanya atau dioksidanya juga lebih sedikit dan lebih aman buat lingkungan lah, buat manusia dihirup lebih sehat, nggak banyak polusi. Nah, karena kandungan karbonnya tuh lebih sedikit, maka energi yang dihasilkan sama si etanol itu ya lebih sedikit. Jadi mesin tuh bakal berasa boros karena tenaganya tuh nggak sama kayak bensin yang lebih besar kandungan energinya. Jadi mesin tuh bakal perlu kerja lebih, nyemprotin bahan bakar lebih banyak buat sampai di tenaga optimalnya kalau pakai bensin biasa. Nah, selain energinya lebih kecil, ada satu sifat etanol yang merugikan, yaitu higroskopis. Nah, higroskopis adalah sifat zat yang dapat menyerap air dari udara di atmosfer. Nah, kalau etanol tuh nyerap air yang ada di udara, yang dimana udara Indonesia tuh cukup lembab karena dia iklimnya tropis, ya bisa ada air ngendap lagi. Kayak tadi, kalau yang tadi kan emang sengaja dicampur air. Kalau yang ini dari udara, dia sifatnya ketarik lah sama etanol. Narik etanol, ngendap air. Yang dimana timbunan air ini bisa rusak mesin juga dong, kayak tadi yang dijelasin. Dan bisa juga bikin tangkinya karat. Nah, si Bahlil kan bilangnya di Brazil tuh kan udah bisa, bahkan sampai 40%. Tapi di Brazil itu udaranya nggak selembab di Indonesia. Sebenarnya tuh ya etanol bisa-bisa aja kayak di sana, nggak apa-apa, asal diformulasikan dengan baik. Nah, selain tadi higroskopis, sifat etanol tuh juga korosif, kayak alkohol, dia korosif lah, panas. Nah, karena dia korosif, dia bisa bikin selang bahan bakar yang dari karet itu getas, dan kalau udah getas ya pecah, bocor, ya bahan bakarnya nggak masuk ke mesin, dia netes kemana-mana. Karena kan rata-rata selang bahan bakar itu dari karet, apalagi ya kendaraan-kendaraan yang tua, yang ya tahun-tahun lama lah. Selain itu juga biar aman, tangkinya ini harus dikasih sealant, karena kan tadi bisa bikin karat ya, kan air tuh bisa bikin karat, tangki kan dari besi, harus dikasih sealant. Biar apa? Biar tidak karat. Mungkin sampai sini aja cerita tentang Pertamina yang dikaitkan dengan Alinol, yang bahkan sampai ada meme-nya dan dihujat-hujat. Kalau ada salah, saya mohon maaf karena saya manusia bukan nabi boy. Terima kasih.